keterangan kedatangan Imam Mahdi ini ada seloka itu tadi. Kalau lumpang udah tidak bersemi, kemudian pohon padi udah tidak bunting lagi, itu mungkin itu aja acuannya. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Jemaat Ahmadiyah telah hadir di Kampung Kosong, Kelurahan Panunggangan sejak tahun 1933. Penyebaran Ahmadiyah di kawasan yang masuk wilayah administratif Tangerang Kota ini tidak terlepas dari peranan Tuan Rahmat Ali dan Bapak Jian Sulaiman. Kedua tokoh awalin jemaat ini bertablik ke seorang imam masjid, seorang kiai, dan seorang amil di kawasan Panunggangan. Kiai Angkri namanya. Ia masyhur hingga keluar Panunggangan. Berkat ketokohannya itulah Tuan Rahmat Ali dan Bapak Jian Sulaiman menabliginya. Jemaat Ahmadiyah masuk Panunggangan ini tahun 1933 melalui Tuan Rahmat Ali dan Bapak Jian Sulaiman. Waktu itu Pak Rahmat Ali didampingin Pak Jian Sulaiman, dia berkunjung kemari. Kebetulan waktu itu kan kakek saya amil yang masjid depan tuh Al Mubarok. Dia 2 kelurahan pegang keamilan. Nah, ditabrikin lah. Kan Pak Rahmat Ali nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ada juru bicaranya namanya Tuan Satiri. Tuan Satiri sama Juragan Bermawi pada waktu itu. Karena setiap Pak Rahmat Ali datang kemari itu kan dia bawa delman. Delmannya ditaruh di situ tuh di depan tuh Al Mubarok. Jadi ketemulah dengan kakek saya waktu itu. Kebetulan kakek saya waktu itu lagi ngimamin di Masjid Al Mubarok depan itu. Nah, ketemulah kakek saya itu bertemu dengan Pak Jian Sulaiman dengan yang lebih dulu masuk jemaat, dengan Pak Tuan Rahmat Ali dan Juragan Satiri waktu itu. Akhirnya dengan keterangan jelas berdasarkan Al-Quran hadis, akhirnya kakek saya masuk ke dalam jemaat dan beriman. Memang ada perdebatan juga, jadi ada perdebatan masalah yang kalau di dalam buku jemaat ada 3 masalah penting itu. Nah, ada perdebatan, terutama kan kalau orang dulu masih percaya Nabi Isa hidup dari langit. Nah, mungkin satu karena taufik juga kali dah hidayah itu. Di dalam perdebatan itu akhirnya kakek saya dalam jangka 5 menit itu terpukau dengan kematian Nabi Isa, dengan kenabian, dengan kedatangan Imam Mahdi. Dari zaman ini memang ada petuanya dulu di sini. Jadi Imam Mahdi itu datang apabila padi tidak bunting dan lumpang. Dulu kan sini kalau numbuk pakai lumpang. Lumpang tidak bersemi. Ya, gimana lumpang bersemi kan dibikin perumahan. Sekarang kan sawah-sawah udah nggak ada. Dulu waktu itu kan numbuk padi pakai alu dan lumpang. Gimana itu kan udah diganti dengan mesin apa? Giling padi. Mesin giling itu. Mungkin itu kali awal dasar itu. Jadi keterangan kedatangan Imam Mahdi ini ada seloka itu tadi. Kalau lumpang udah tidak bersemi, kemudian pohon padi udah tidak bunting lagi, itu mungkin itu aja acuannya. Dan karena beliau seorang ustadz atau kiai, ya dia kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis ada keterangan kedatangan Imam Mahdi tentang kebenarannya beliau dan kematian Nabi Isa alaihissalam. Meski sebelumnya merupakan seorang yang disegani akan ketokohannya, namun kondisi tersebut berubah 180 derajat setelah ia mengimani imam zaman, sang Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, seorang pengikut sejati dari wujud suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kakek saya masuk Masjid Jemaat Ahmadiyah ini, yaitu Pak Angkri ya, dia sebetulnya kalau di luar dikenal dengan kiai lah, kalau itu ulama, karena dia itu masjid yang di depan itu Al Mubarok tuh dia yang pegang dulu. Nah, memang setelah dia masuk itu sangat sulit untuk menyampaikan tabligh karena diprotes setelah dia masuk jemaat, kafir lah, murtad lah gitu. Bahkan kalau dia berkunjung ke rumah saudaranya pun sampai dicuci. Itunya apa? Tempat duduk dicuci, Kristen lu katanya. Agama baru lah, apa baru gitu, nabinya nabi baru, itu yang menjadi permasalahan. Ya, lambat tahun dia hanya mendidik anak cucunya dan alhamdulillah ada penambahan anggota kan gitu.
Pada waktu itu, jumlah masjid milik jemaat masih dapat dihitung dengan jari. Baiatnya seorang imam masjid ke dalam Bahtera Ahmadiyah tentu menambah jumlah masjid yang dimiliki oleh jemaat. Masjid yang telah dihibahkan itu pun lebih ramai dan banyak dikunjungi oleh para Ahmadi dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang Raya hingga Jakarta. Dan dalam waktu relatif singkat, Masjid Ar-Rahmat telah menjadi pusat kegiatan di masa itu. Kebetulan waktu itu kakek saya adalah seorang amil. Karena amil ini beliau punya musola atau langgar lah kalau kata orang dulu. Nah, itulah yang dijadikan masjid pertama di Panunggangan ini. Jadi kegiatan Porda, Porwil dulu mah Pornas kalau ada ya. Terus kegiatan-kegiatan semacam pertemuan-pertemuan dulu mah kongres, bukan jalsa atau ijtima. Dulu pertemuannya di masjid kita di sini. Dan karena ini merupakan situs awal Pak Rahmat Ali, makanya kan masjid ini dinamakan Masjid Ar-Rahmat. Jadi bahkan ketika Pak Rahmat Ali di sini, dia berpesan kepada anaknya waktu itu masih kelas 5 SD, menurut kakek saya dan bapak saya, nanti kalau lu sudah besar, lu sudah itu, yang pertama lu kunjungi adalah Kampung Kosong, Panunggangan. Jadi kebetulan Pak Ataullah dua kali kemari. Jadi sebagai perjalanan Pak Rahmat Ali AOT. Gitu. Jadi awal di sini kan gitu, segala kegiatan Jakarta sebetulnya dulu di sini. Sering adakan di Panunggangan ya, di Kampung Kosong, di masjid yang bawah situ, di Binus. Kalau ilmu apa sih? Ajian. Ini awalnya adalah di sini adalah masjid yang lama. Luas masjid itu berkisar antara lebar 6, panjang 14. Luas tanah kalau nggak salah 120 meter, dan di sampingnya ada makam yang insya Allah itu makam dari keturunan jemaat semua gitu. Dan Pak Rahmat Ali sering di sini dia, dan kalau kita lihat kenapa di sini sering dinamakan Tuan Rahmat Ali, banyak manfaat dan berkah yang dilimpahkan oleh beliau sebagai mubalik dari markaji. Bahkan air saja di sini sumur kedalamannya hanya 5 meter keluar. Jadi jernih sekali itu airnya, bisa diminum langsung pakai gayung gitu. Dan orang-orang sini sangat merasakan gitu air di sini. Ya salah satunya ini yang ada di danau sekarang Alam Sutra. Awalnya memang dulu di sini ada pesawahan dan memang ada bendungan, dan di sini memang dulu ada tempat mata air. Dan sampai sekarang pun mata air ini kalau dibongkar oleh kita ini nggak kebedah ini. Jadi akan melimpah terus. Nah disinilah dulu Pak Rahmat Ali sering melakukan sholat berjamaah dengan para anggota, dan waktu itu anggotanya memang di sini kebanyakan juara lah, karena sini masih daerah juara hanya satu kiai, yaitu Bapak Kiai Ahmad Angkri yang beat salah satunya. Yang lainnya juara semua. Ada Pak Gedat, ada Pak Komar, ada Pak Haji yang dari Gondrong itu, ada terus Pak Kadut dari Pantim Panunggangan Timur yang dulu masih satu kelurahan dengan Panunggangan. Kenapa masjid ini harus dipindahkan? Karena saya sebagai klien beliau melihat bahwa aset di sini udah jalan akses, terutama akses jalan buntu. Dan saya lihat perkembangan jemaat di sini kurang maju, karena di sana udah ada jalan bagus, dan kita pindahkan tahun 1978 sebagai aset di mana misi pertablikan di sana lebih menguntungkan. Yang pertama. Itu yang kedua, karena ini memang udah lokasi Alam Sutra. Jadi Alam Sutra walaupun mau tidak mau, mereka udah merupakan lokasi dia. Jadi betapapun kita pertahankan, kadangkala mereka memang sudah dikelilingi oleh Alam Sutra. Pada waktu itu saja, jalan pun sudah sempit. Akses menuju masjid pun harus menyusuri jalanan setapak. Ketika itu, Tuan Rahmat Ali dan rombongan pun menyimpan delmannya di sekitaran Masjid Al-Mubarak. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari masjid jemaat. Hal itulah yang menjadi faktor masjid dipindahkan ke lokasi saat ini. Tuan Rahmat Ali AOT sebagai Mulaik Ahmadiyah dulu pertama jalan ke masjid awal kita lewat sini nih. Sini, gang sini jalan. Ngambil ini dong, sejarah jemaat ya? Iya. Belum. Dulu pertama Pak Tuan Rahmat Ali
Dulu naruh delman di sini sebagai kendaraan transportasi. Inilah tempatnya salah satu tempat di mana tempat delman ini disangkutin kalau apa mah dengan beberapa dengan Tuan Satiri dengan Juragan Permawi di sini. Kalau berawal dari masjid, Pak ya, tahun 33 ini masjid sudah ada. Karena apa? Waktu itu kita beatnya seorang amil ya, atau dulu penghulu ya, masuk jemaat, dia punya musola. Nah, musola ini dijadikan kegiatan untuk jemaat. Makanya sholat Jumat itu ada kan di masjid di musola tersebut lah, jemaat di sini lah. Tapi jemaat sini Pak bukan jemaat cabang, bukan. Di sini ranting Jakarta. Ranting Jakarta. Karena memang satu-satunya ranting di sini di Tangerang ini Pak. Itu tahun 33. Nah, setelah sejalan dengan perkembangan jemaat yang pesat di sini ya, pertabligan baik di Pantim, yang sekarang Pantim dulu Kebun Kelapa ya, Warung Mangga istilahnya. Maka kegiatan jemaat ini di sini Pak istilahnya. Waktu itu masjid itu bukan di sini, di sana ya, di pinggir sawah. Di sana itu. Jadi akhirnya pada tahun 77, 78 dipindah ke sini. Luas tanah di sini waktu sana itu waktu itu masjid itu hanya 6 kali 10. Tapi sekarang ini yang ada di sini sekarang ini 400 meter Pak. Dengan luas masjid di sini 10 kali 11. Itu masjidnya aja. Mungkin kapasitasnya di antara 100 orang lebih lah istilahnya. Inilah Ar-Rahmat. Masjid yang terletak di Jalan Kiai Maja telah menjadi saksi bagi pertumbuhan Ahmadiyah di cabang yang terdaftar dengan nomor 274 tersebut. Masjid telah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Segala aktivitas akan terhenti manakala kumandang azan terdengar. Allahu Akbar, Masjid tidak pernah kosong oleh jemaat di setiap 5 waktunya. Lebih-lebih, bila hari Jumat datang, masjid pun terasa sesak, seakan tidak akan bisa menampung jemaah, meski dalam situasi seperti ini. Ya, ada kurang tuh banyak sih ya. Ya banyak, ya termasuk sarana-sarana kita ini kan. Masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Termasuk masjid, apalagi kita bicara masa masjid ini, dari tahun 78 sampai sekarang ini belum ada renovasi. Yang ada renovasi itu paling kita pembuatan rumah misi dan rumah taklim aja. Itu saja. Dan dibuatan daripada Rasulullah SAW. Sekarang sudah datang. Diberikan kembali kebenaran. Diberikan kembali. Ya sebenarnya nggak jauh berbeda sih ya dengan yang lain ya. Di mana kegiatan kita baik itu Hudam, Atfal, Ansor maupun LI itu ya kita berjalan ya. Jadi sebenarnya cukup banyak lah. Di mana kita sekarang ini ya kalau sekarang ini ya kita kan baik sebelum Covid maupun sesudah sekarang Covid ini ya tetap berjalan lah. Kecuali mungkin Jumat saja yang ibu-ibu tidak ada ya. Ya, tapi untuk yang lainnya seperti biasa. Dan kegiatan itu yang tarbiyat itu ya kebanyakan kita ambil tarbiyat dari online dari PB ya. Itu. Tapi kegiatan seperti rutin sekarang ini sekarang sudah seperti kita kan punya madrasah ya. Madrasah yang dihadiri ya atfal kita, nasihat kita semuanya. Masjid yang didominasi warna putih dan hijau tersebut dari sejak awal pembangunannya pada tahun 1978 hingga saat ini belum pernah direnovasi. Meskipun demikian, saat ini masjid telah memiliki beberapa fasilitas tambahan, di antaranya rumah misi dan ruang TPA, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Setiap sorenya, masjid selalu ramai oleh suara anak-anak yang belajar mengaji. Itulah suara dari anak-anak TPA Ar-Rahmat.
TPA yang telah berdiri sejak 8 tahun yang lalu ini tidak pernah sepi. Setiap harinya sekitar 32 anak belajar bersama. Kehadiran TPA telah memberikan manfaat pada warga sekitar. Terlebih, setengah dari anak didik di TPA itu merupakan ghair Ahmadi. Tiap hari yang hadir terkadang ada 32 anak. Kita sesuai dengan silabus yang dikirimkan dari PB ya. Tapi kita di sini karena terkendala dengan SDM guru, jadi kita ajarkan yang di malam Selasa tentang hadis, malam Rabu tentang sholat, malam Kamis tentang surah-surah pendek, malam Jumat tentang doa-doa harian, dan di malam Sabtu itu kreativitas anak-anak. Kita kemarin waktu pandemi itu memang kita liburkan, terus setelahnya belajar di rumah saya dengan protokol kesehatan. Terus kemarin dilanjutkan juga di rumah wali murid dengan protokol kesehatan, tapi dengan jeda waktu seminggu hanya 3 kali diselang-seling yang kelas B. Sekarang kita hadis saling menyayangi. Masih ingat tidak? Masih. Oh, Bayu. Ya, harapan saya ke depan dalam jangka panjang semoga TPA Rahmat ini menjadi lebih maju, terus mendapatkan bantuan dari PB agar kami lebih semangat belajar tidak ngampar seperti ini. Kalau bisa ada kunjungan dari PB atau dari anak-anak jamiah deh untuk membantu mengajar gitu, misalnya entah itu sebulan sekali atau seminggu sekali, gitu aja. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Di cabang yang pernah menjadi pusat kegiatan Jemaat Tangerang Raya ini, Jemaat Ahmadiyah telah memiliki lahan perkuburan sendiri yang terletak hanya beberapa meter dari masjid. Di sini pula lah Bapak Angkri bersemayam. Berdasarkan situs sejarah bahwa Kampung Kosong, khususnya Penunggangan Pusat, mempunyai makam yang ada 4 wilayah lah di daerah Kampung Kosong, makam jemaat, semuanya berdasarkan keturunan-keturunan jemaat. Ini adalah salah satunya yang memang berada di belakang masjid kita. Di masjid kita di sini, belakang masjid kita, terhalang satu kontrakan aja. Disinilah di mana orang awalin yang dimakamkan. Selama bersosialisasi dengan warga jemaat Ahmadiyah, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang mengganggu, saling mengganggu, tidak ada. Justru sangat menjaga toleransi, sangat menjaga kedamaian, sangat menjaga kerukunan. Seluruhnya sangat jauh daripada yang udah diinikan sama orang lain gitu, beda. Seperti ada misalkan untuk gotong royong, untuk pembuatan ini, buatan itu, baur seluruh masyarakat, termasuk pemilihan RW kemarin, termasuk pemilihan RT kemarin juga, seluruhnya sangat harmonis, benar-benar sama-sama. Nggak ada yang namanya sengketa atau gimana, sama sekali nggak ada. Jemaat Pampus yang pertama adalah merupakan jemaat awalin, yang kedua rumah-rumah anggota berdekatan dengan masjid. Yang ketiganya Jemaat Pampus di pertengahan kota. Masuknya jemaat ke sini ini dikarenakan umumnya orang tua mereka itu adalah dari jawara dan juga ulama. Khususnya di Pampus ini adalah mereka ulama dan jawara. Sehingga dengan itu karakter kejawaraannya ada. Sehingga nilai-nilai kejawaraan ataupun bebasnya itu
muncul di mereka. Sehingga dengan itu untuk masalah sosial, ya, untuk pengaruh sosial di sana lebih besar, karena dulu memang orang tua mereka sebagai amil di Tangerang sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat di sana. Dan keduanya juga dikarenakan di sana itu tidak ditempatkan mubalik, adanya loss generasi, karena banyak sekali generasi baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan gaher, sehingga yang menjadinya potensi kebaikannya di sana dalam satu keturunan, akhirnya banyak yang sebagian keluarga dari gaher dan sebagian keluarga dari jemaat. Sebagai tempat yang berbatasan langsung dengan kawasan pengembang, tentu ada dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah pola hidup masyarakat, karena sawah atau kebun yang biasa diolah kini sudah tergantikan oleh bangunan-bangunan tinggi yang menjulang. Atas kondisi tersebut, warga pun memilih untuk bekerja di ibu kota ataupun berwirausaha. Contohnya Bapak Irfan. Sejak 3 tahun terakhir, Ansor Penunggangan Pusat itu menggeluti usaha kuliner. Meski berdiri belum terlalu lama, namun nasi goreng kebuli olahan Pak Irfan sangat menggugah selera. Bahkan nasi kebuli yang bernama Resto Sultan tersebut sudah mempunyai pelanggan setia, dan karena rasanya itu pula, ia juga memasarkan bumbu masaknya di toko-toko online. Iya, awalnya sih saya bukan bergerak di bidang ini ya. Ini kan kalau dibilang sih tambahan saja ya, misalnya tambahan. Karena sebetulnya saya ahlinya di bidang kesehatan, khususnya homopati gitu ya, tadinya. Tapi karena kebiasaan seringnya bakso di luar, saya suka mampir-mampir di warung-warung atau rumah-rumah makan, kemudian mencoba berbagai macam makanan. Akhirnya tertariklah dengan salah satu makanan yang saya pikir ini olahan saya dengan istri lebih enak gitu. Tapi orang berani jual gitu katanya. Jadi saya bikin. Tapi alhamdulillah setelah saya coba buka di restoran dulu ya, sebelum Covid itu di Ruko, dan itu luar biasa peminatnya. Ya, tipsnya sebetulnya ini ya, kalau saya memang karena usia udah 51 ya, udah ansor, udah terlanjur ansor. Jadi motivasi saya memang untuk anak muda sebetulnya tidak ada kata terlambat ya untuk berusaha, apalagi dengan kondisi pandemi ini. Jadi apa saja yang memang kita yakin itu bisa kita lakukan, kita kerjakan, kenapa tidak gitu. Masalah pasar sebetulnya kita kan sudah punya organisasi ya yang bisa kita masukin ke grup-grup yang ada di organisasi kita, apakah itu di media nasionalnya, daerahnya, atau di majelis sendiri cabang gitu. Dan saya alhamdulillah seperti itu. Jadi kita dari anggota ke anggota, dari ngundang mubalik, saya tuh motivasinya pertama-tama ngundang mubalik dulu kan, supaya merasakan mencoba ini. Kemudian ngundang beberapa pengurus itu kan ini. Ya seperti itu. Jadi akhirnya ketika ada rapat-rapat ya kita tawarkan dengan harga spesial. Rapat cabang, rapat itu kita. Jadi seperti itu. Jadi berjalan saja deh. Jadi meskipun pandemi, ya alhamdulillah tetap berjalan. Memang tidak, kalau pencapaian ininya omsetnya sih agak ini ya, jauh di bawah ini ya, tapi tetap berjalan gitu. Selain Pak Irfan, ada juga Bapak Marsan. Di usianya yang senja, sembari ditemani sang istri tercinta, pria berumur 65 tahun itu sehari-harinya berjualan buah di ruko kecil yang hanya beberapa langkah dari masjid. Di ruko tersebut tersusun rapih aneka buah, mulai dari jeruk, pisang, hingga buah naga. Tidak banyak memang, namun buah yang dijajakan cukup beraneka ragam jenisnya. Meski begitu, warung buah yang berdiri sejak 5 tahun tersebut selalu ramai, apalagi menjelang sore.
Itulah potret kehidupan warga Ahmadiyah di Kampung Kosong Panunggangan, Tangerang Kota. Mudah-mudahan tunas-tunas baru Ahmadi terus tumbuh dan berkembang untuk menyampaikan ajaran Islam yang damai di masa yang akan datang.